Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA kelas 7 semester kedua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan materi kita pada hari ini, saya sampaikan dahulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Yang kedua, menyebutkan perbedaan antara rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Inilah kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini. Makhluk hidup atau organisme tidak dapat hidup sendiri. Organisme selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan inilah yang menyebabkan interaksi antara makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pola interaksi antara makhluk hidup, antara lain simbiosis, kompetisi, predasi, dan netralisme. Selain interaksi-interaksi tersebut, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Interaksi berupa makan dan dimakan akan membentuk yang pertama rantai makanan, kedua jaring-jaring makanan, yang ketiga adalah piramida makanan. Yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang membentuk garis lurus, sederhana dan tidak bercabang. Perhatikan contoh pada gambar berikut. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang membentuk siklus yang saling mempengaruhi. Perhatikan gambar. Yang ketiga adalah piramida makanan, yakni gambaran hubungan antara organisme yang menunjukkan jumlah organisme dalam tiap tingkat trofik. Perhatikan gambar berikut. Peran organisme dapat kita bagi menjadi dua, berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Yang pertama adalah autotrof dan heterotrof. Disebut sebagai makhluk hidup autotrof jika organisme tersebut dapat membuat makanan sendiri. Sehingga dalam ekosistem, makhluk hidup autotrof berperan sebagai produsen. Contoh adalah tumbuhan. Yang kedua adalah heterotrof. Disebut organisme heterotrof apabila organisme tersebut tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga untuk memenuhinya tergantung pada organisme lain. Dalam ekosistem, makhluk hidup heterotrof akan berperan sebagai konsumen. Makhluk hidup heterotrof berdasarkan jenis makanannya. Organisme heterotrof kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah herbivora, kedua karnivora, yang ketiga adalah omnivora. Disebut herbivora apabila organisme tersebut merupakan pemakan tumbuhan, contoh sapi dan kerbau. Disebut karnivora apabila organisme tersebut merupakan pemakan daging, misalnya singa atau elang. Sedangkan disebut organisme omnivora apabila organisme tersebut adalah pemakan tumbuhan dan daging, misalnya tikus dan ayam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.